Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kreatif. Jumpa lagi dengan Putri Koni Mahendresari yang di sini akan tetap ya, nggak akan berubah, yang akan membawakan materi ekonomi kreatif. Oke, kita bahas ekonomi kreatif yang ketiga. Ya, podcast yang ketiga maksudnya ya, yaitu tentang inovasi dan pembaruan. Meskipun di sebelumnya sudah kita singgung-singgung ya untuk masalah inovasi atau kebaruan, tapi kita bahas lebih dalam nih untuk inovasi kebaruan. Inovasi merupakan kreasi yang lebih baik atau lebih efektif tentang produk, proses, pelayanan, teknologi, atau ide-ide yang telah tersedia untuk keperluan pasar, pemerintah, dan masyarakat. Ya. Kemudian inovasi memiliki 3 makna yang terpenting, yaitu inovasi sebagai pembaruan, inovasi sebagai perubahan, dan inovasi sebagai keunggulan. Pernah terpikir nggak sih, kenapa orang kok bisa idenya awalnya gimana ya orang bisa jual air? Apa yang dimaksud dengan jual air di sini? Kayak aku dulu nggak pernah orang terbersit bahwa akan ada muncul yang namanya air mineral itu menjadikan sebuah nilai. Air mineral itu ada nilainya. Padahal kalau kita pikir air kan semuanya di mana-mana ada, kita tinggal ambil sendiri, kita tinggal masak ya. Kalau saat itu air itu dimasak baru akan bisa dikonsumsi, atau air yang benar-benar yang sudah disuling yang kemudian akan bisa dikonsumsi. Tapi beda lagi dengan air yang sudah dikemas ya, yang bisa udah dikemas kemudian kita jadikan itu sebuah brand bahwa loh, air ternyata bisa jadi nilainya ya, air itu bisa dijual gitu. Bahkan sekarang ada perubahan lagi, yang dulu cuman air mineral itu ya udah air mineral aja yang nggak ada berasa gitu ya. Sekarang timbul lagi nih air yang ada rasanya, ada rasa buahnya, kemudian ada rasa mintnya, kemudian ada bahkan air itu akan berubah meskipun itu mineral tapi ada O2-nya dan sebagainya. Itu perubahan dan menjadikan sebuah keunggulan sebuah produk. Misalnya otomotif juga begitu. Kayaknya kita lihat perubahan otomotif dari tahun ke tahun, modelnya selalu berganti ya dari tahun ke tahun. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa kita sebenarnya mesin itu sama gitu ya, cuman kita akan dibedakan sedikit aja, makanya adanya perubahan. Oke deh, ini kan udah laku, tapi gimana kalau kita bisa akan lebih lagi laku lagi, karena apa? Tuh tetangga ngeluarin model baru tuh Fordnya itu, atau mungkin itu tetangga yang Kijang, atau mungkin yang Toyota sama Kijang sama aja ya, atau mungkin Honda ngeluarin produk yang baru juga. Gimana kita akan menimbulkan bahwa pasar itu juga nggak akan, biar nggak meleng ke tempat yang lain, atau yang loyal yang sudah punya engagement dengan produk kita, dia nggak akan lihat dengan produk yang lain. Nah, kita bikin perubahan ya, misalnya kita perubahan aja interiornya atau lampunya, atau kita lihat eksteriornya supaya lihat kelihatan berbeda, tapi meskipun mesinnya itu sama ya. Itu yang disebut dengan inovasi itu, supaya orang juga akan melirik kembali nih, oh ada perubahan nih gitu ya, meskipun lama tapi dia akan kelihatan lebih indah, kelihatan lebih baik ya. Oh, ditambah lagi dengan manfaat-manfaat, atau ada di situ mesin-mesin yang lebih canggih lagi. Nah, itu yang namanya disebut dengan inovasi, dan mereka akan membuat, kenapa menjadi produk unggulan? Karena produk ini yang terbaik dari produk yang sudah diproduksi sebelumnya. Gitu, sama dengan ide-ide teman-teman nanti nih. Misalnya kalau memang sudah ada entrepreneur di sini nih, teman-teman kreatif, siapa tahu ya, bahwa Bu Koni juga berharap seperti itu, bahwa teman-teman pasti udah ada beberapa yang menggeluti di dunia entrepreneur atau di dunia kerja. Nah, misalnya kita sudah mempunyai usaha produk yang ini aja ya, orang yang jual makin banyak, kemudian orang menjualnya makin dikreasikan lagi dan sebagainya. Nah, kita harus cepet move on ya, jangan dijual produk yang itu aja. It's okay, kita punya produk itu, meskipun itu produk lama masih menggunung nih di gudang, masih kita mau ini lagi, mau cari kreasi lagi, jangan ya. Kalau kita memang punya ide baru, ini dimodelin apa ya, meskipun tetap barang lama atau produk lama, tapi kita combine. Misalnya nih, di gudang masih banyak ini stok baju, atau stok
produk fashion kita masih banyak, tapi gimana caranya supaya itu stok nggak mubazir gitu aja gitu sehingga kita akan merugi. Jadi coba stok itu kita lihat, kita rapatkan dengan teman-temannya, mungkin timnya, kemudian kita cari ide, kita buka wajahnya selebar-lebarnya dengan di dunia fashion, enaknya ini akan diberikan atau ditambahin atau dikurangin atau sama sekali nih mau dihancurin gitu kan. Ya itu ada pilihan. Dalam artian dihancurin di sini adalah kita rubah sama sekali itu. Tapi kita harus yang namanya ada perubahan, kita harus benar-benar nggak gampang ya. Kita harus benar-benar siap mental, kemudian siap dananya, kemudian kita harus siap waktu. Ya, nah di situ kalau kita memang nggak waktu juga terbatas, kemudian juga terbatas, berarti apa yang harus kita lakukan? Jadi kita akan melakukan perubahan aja nih sementara, gitu kan? Yang penting stok produk itu akan laku terjual. Ya, itu tentu saja tidak akan terbantu lagi dengan apa akan terbantu? Ini produknya biasa, ini cuman kita tambahin bunga-bunga, ini cuman kita tambahin renda, ini cuman kita tambahin lagi satu paket dengan kerudung misalnya kalau itu baju muslim ya. Kemudian kita kasih sepaket misalnya dengan karena ini sekarang lagi pandemi, kita kasih satu paket dengan maskernya atau pelindung-pelindung yang lainnya. Nah, itu yang akan menjadi lebih tertarik. Kita cuma tambahin masker aja yang semotif dengan fashion atau baju yang akan kita jual, itu akan jadi beda, gitu kan? Nah, di situ makanya kita akan membutuhkan kerjasama dengan teman-teman, gimana fotonya ya, cari gambar yang gimana lebih bagus, kemudian packagingnya, meskipun biasanya cuma dibungkus sama plastik doang nih, kita coba cari perubahan, barangnya sama tapi kita bikin packaging yang beda. Kita cari packaging misalnya pakai box ya, dan box itu beda lagi, boxnya itu di atasnya dikasih mika supaya akan nampak lebih cantik dan lebih elegan. Kemudian selain boxnya apalagi penataannya, kemudian dikasih misalnya souvenir masker, tambah souvenir masker, kemudian ditambah lagi misalnya shawl gitu ya. Kemudian ada lagi nih untuk menjadikan sebuah perubahan yang barang itu menjadi lebih oke dan kita tambah produk lagi, kita tambah lagi misalnya parfum ya, yang mini parfum itu kita langsung tampilkan dalam satu box itu, jadi akan nilainya jadi beda kan, misalnya contoh seperti itu ya. Itu namanya inovasi. Jadi kita memanfaatkan yang sudah ada atau kita akan sama sekali mencari yang belum ada, akan kemudian akan diadakan ya. Kemudian next untuk macam-macam kreativitas dan karakteristiknya. Di sini untuk kreativitas artistik dibagi macam-macam kreatif ada 3 ya. Satu kreativitas artistik. Kreativitas artistik itu berkenan dengan imajinasi, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau yang original, kemudian cara-cara baru tentang menginterpretasikan sesuatu, yaitu menginterpretasikannya secara mendunia, kemudian diekspresikan dalam bentuk-bentuk teks, suara, dan imajinasi. Ya, ini yang disebut dengan kreativitas artistik. Nah, itu tadi yang seperti Bu Koni bilang, bahwa kalau kita mau bikin perubahan, oke, yang tadinya ini stok lama, tapi kita rubah packagingnya, kita rubah gambarnya, kita permanis gambarnya, kemudian kita kasih tambah lagi dengan visual apa? Promo. Kita bisa cari engagement dengan cara kita mencari influencer, kita mencari teman-teman, komen-komen teman yang positif, kemudian kita olah, kemudian kita menjadikan bahwa orang lain komennya oke loh, positif loh ya. Nah, itu penting itu ya. Jadi kita kalau promo di sebuah media sosial, kita harus menciptakan sebuah engagement, jangan cuma kita tampilin gambar aja. Gimana caranya? Nanti kita akan pelajari pada saat di kelas ya, pada saat teman-teman itu sudah mempunyai kreatif, gimana nih memasarkannya, gimana nih untuk bikin awalnya dari mana sampai nanti gimana penjualannya, sampai promosinya dan sebagainya. Kemudian untuk kreativitas ilmu pengetahuan, itu kreativitas ilmu pengetahuan berkenaan dengan keingintahuan. Ya, pasti ya, yang namanya ilmu pengetahuan pasti mau nggak mau kita harus mencari tahu.
ya, sebagai tambahan wacana kita, sebagai tambahan ilmu kita yang untuk menunjang ke meningkatnya produksi kita, meningkatnya produk yang akan kita jual. Ya. Kemudian untuk keterhubungan baru dari pemecahan masalah itu juga penting dalam kreativitas ilmu pengetahuan, ya. Jadi kenapa kalau kita semakin banyak ilmu yang kita gali, semakin banyak mencari tahu di semuanya tuh kita akan kita peroleh dengan mudah, ya, ilmu pengetahuan itu, baik secara visual, baik secara buku, baik secara pengalaman dari teman-teman yang lainnya, baik itu pengalaman dari pakar-pakar dan sebagainya. Nah, itu menjadikan sebuah ilmu baru, ya. Itu. Yang ketiga adalah kreativitas ekonomi, yaitu kreativitas ekonomi ini merupakan suatu proses yang dinamis yang memegang peranan penting dan membawa ke arah inovasi teknologi, praktik bisnis, pemasaran, dan lain sebagainya yang meraih keunggulan bersaing dalam ekonomi, ya, seperti yang Bu Koni tadi ceritakan. Untuk meraih keunggulan suatu produk kita mau renov, kita mau ganti sama sekali yang produknya belum ada, kemudian kita adakan, atau produk yang sudah ada tapi sedikit kita inovasikan, ya. Kemudian bagaimana sih siklus kreativitas itu muncul, ya? Pernahkah Anda berpikir kreatif dengan mencoba berimajinasi, menghayal, melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru itu? Sudahkah Anda mencoba mengubah imajinasi, ide, dan mimpi-mimpi atau khayalan menjadi tindakan nyata dalam sebuah kekayaan yang real, ya, menjadi sebuah nggak hanya imajinasi tapi tindakan yang real, yang nyata, yang menghasilkan tentunya, ya. Dan menghasilkan itu juga nggak mudah karena itu butuh proses. Oke. Sudahkah Anda bermimpi untuk menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang kita lihat dan yang kita miliki, ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi mau inovasi itu mau dirubahkah atau mau tetap barangnya tapi kita show off gitu, ya, jadi kita terus gencar untuk dalam berpromosi, atau kita jadikan ini sebuah unggulan. Kalau jadikan sebuah unggulan, kita harus tahu dong berarti saingnya siapa, gitu kan, saingannya seperti apa, kemudian pesaingnya siapa, ya. Kemudian dan tidak lepas dari semua itu, semua yang di atas Ibu tuliskan itu tidak lepas dari bahwa Tuhan itu sudah menciptakan segala-galanya, Anda tinggal mengembangkan doang kok. Jadi jangan sia-siakan bahwa ada ide, jangan sia-siakan bahwa kita itu diciptakan orang yang berilmu, manusia yang berilmu, itu hanya sia-sia saja. Jadi harus kita kreatifkan, kemudian kita inovasikan, kemudian kita wujudkan dan kita lakukan, ya. Proses, ya, masih panjang tapi yang penting kita melakukan dengan kesabaran dan dengan teliti, kemudian dengan ilmu yang kita peroleh. Jangan pantang menyerah asal kita mau belajar, dan kita harus sabar. Jadi insya Allah semua itu akan bisa terwujud apa yang kita cita-citakan atau yang kita impikan. Oke, ya. Kemudian bagaimana sih siklus kreativitas itu muncul? Misalnya ketika kita melihat sebatang kayu bakar, kemudian akan berimajinasi agar bisa dibuat menjadi beberapa jenis produk seperti hiasan kah, cendera mata kah, jadi interior kah, jadi furniture kah, ya. Dan dapatkah Anda membuat karakter lain dari karya-karya Anda sendiri yang sudah ada? Nah, dibikin karakter baru. Sekarang itu banyak, ya, misalnya contoh kita mau bikin sebuah karya apapun itu yang terbentuk dari kayu, misalnya jadikanlah yang beda dengan yang lain. Apa yang beda dengan yang lain? Sekarang musim dengan adanya custom, ya, meja misalnya nggak hanya dengan model yang klasik, kita lari gini, yang biasanya jual interior atau furniture itu klasik, karena kita lihat persaingan yang ada di luar sana, kita coba dengan model custom,
ya. Jadi entah diukirkah, entah mungkin ditambahin dengan karya yang lainnya, dilukiskah, kemudian adakah mungkin ada karya yang lain kemudian diberikan sebuah gambarkah. Sekarang kan media cetak bisa ya dimodifikasi untuk dengan karya-karya interior ya. Zaman sekarang bisa juga untuk seperti perekat ya, kayak wallpaper seperti itu yang kita pasangkan di sebuah produk interior. Nah, jadikan produk interior itu yang gambarnya berbeda dengan gambar yang lain atau dengan interior-interior yang ada di masyarakat sebelumnya. Nah, itu ya. Kemudian itu misalnya. Kemudian misalkan sering kita jumpai juga limbah barang pecah belah ya, seperti gelas, piring, mangkok, mau botol ya, macam-macam ya. Sekarang serba botol itu karena plastik dikurangin, otomatis botol gelas atau kaca juga semakin banyak juga. Nah, gimana limbahnya? Gimana dengan supaya kita jadikan itu sebuah imajinasi yang akan kita kreasikan, kemudian akan kita wujudkan. Misalkan itu kita jadikan sebuah lukisan misalnya. Kemudian banyak nih ya tempat-tempat di taman, tempat duduknya biasanya cuma biasa semen gitu ya. Ya, bagaimana kalau dari semen itu kemudian kita ambil limbah-limbah dari bahan-bahan kaca, itu kita jadikan sebuah lukisan. Ya, tentunya orang yang melihat akan lebih indah dibandingkan bahwa itu cuma seonggok semen yang cuma didudukin doang. Tapi nggak cuma itu aja, dan bahkan sekarang sedikit-sedikit dijadikan sebuah viral ya, atau rumah makan seenak apapun, nggak enak, yang penting adalah Instagramable. Sekarang gitu, seperti zamannya seperti itu. Nah, jadi kita manfaatkan visual kita. Jadi karena dunianya lagi visual, oke deh sekarang kita bikin produk yang tadinya original, cuma nampak seperti klasik, kita berikan tambahan custom, yaitu bikinkan gambar-gambar. Kemungkinan lagi ada gambar-gambar itu sesuai dengan yang diminta oleh klien kita atau konsumen. Misalnya aku pengen itu interiorku adalah bergambar saya dan keluarga dan sebagainya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Dan contoh lagi, pernahkah berimajinasi biji durian ya? Contoh, banyak sekali kan, ini lagi musim apalagi teman-teman. Itu banyak sekali kita jumpai, kita temui sampah atau limbah durian ya, baik bijinya ataupun dari kulitnya. Bisakah ini dijadikan suatu produk, entah itu produk makanan, entah itu produk suatu kriya atau kerajinan gitu kan? Bisakah? Nah, ini contoh. Bisakah jadi snack yang bisa kita variasikan? Banyak ya, bahkan saya pernah barusan lihat tuh bahwa biji jeruk Bali ternyata itu juga bisa diproduksi menjadi sebuah snack gitu ya. Kemudian ada juga kayak pernah lihat bawang bintaro, itu juga gitu, yang buahnya tadinya itu cuman itu buah itu cuman dipakai nggak dimakan ya, nggak dikonsumsi makan, itu hanya untuk kata orang bisa untuk nakut-nakutin hama tikus gitu ya. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan juga menjadi sebuah kriya, itu bisa dimanfaatkan juga menjadi sebuah hasil yang bisa dinikmatin oleh masyarakat. Itu contoh. Nah, itu yang namanya disebutkan dengan kreativitas. Banyak sekali ya ide-ide. Pasti nanti kalau teman-teman sudah di kelas, kita bisa sharing apa saja mungkin apa yang cuman terpintas sedikit saja, tapi Anda menceritakan dengan teman atau sharing dengan teman-teman atau di kelas atau dengan Bu Koni, ternyata itu menjadikan sebuah ide produk yang sangat menarik ya, kemudian menjadikan sebuah produk yang bisa dinikmatin oleh masyarakat. Who knows ya. Yang penting kita usaha, yang kemudian kita manfaatkan ide kita dan kita jadikan bahwa jobless itu menarik loh ya. Jobless itu mendatangkan sebuah rezeki. Kenapa? Karena jangan merasa bahwa kita minder atau kita menjadi rendah diri karena kita nggak punya pekerjaan. Itu sebenarnya bukan salah orang yang ada ke PHK, bukan salah mereka,
tapi gimana kita itu membentuk diri kita mencari memanfaatkan dalam keterpurukan itu, tapi menjadikan sebuah ilmu baru, menjadikan sebuah manfaat dan semangat baru untuk tetap kita berkarya itu. Jadi fungsinya di sini kita harus mengembangkan dari ekonomi kreatif itu dari hal-hal yang kecil saja kok. Belum tentu loh yang kecil itu emang bisa, emang orang tertarik. Yang penting kita melakukan dulu. Yang penting kemudian kita belajar. Tidak hanya cuma berhayal, tapi juga harus belajar. Kita belajar itu dari pakar-pakar, kemudian dari buku, kemudian dari media sosial. Itu pasti insya Allah akan mendapatkan sebuah jalan yang akhirnya nanti akan menemukan bahwa ide ini bisa dimanfaatkan dan menjadi sebuah value atau sebuah nilai. Gitu ya teman-teman. Dan terakhir Bu Koni menggunakan buku yang direferensikan adalah pakai buku Suryana yang tahun 2013. Itu juga gampang dipelajarin, gampang. Selain buku yang bukan dipakai yaitu punyanya John Hawkins, tapi bisa dipakai untuk yang buku Suryana ini juga menarik itu. Tapi juga cari buku-buku yang mengandung kreativitas ya, yang buku seni bisa gitu kan, itu bisa dijadikan untuk referensi. Kemudian buku interior, buku desain, buku kuliner ya, itu semua bisa dijadikan referensi. Gitu teman-teman sahabat kreatifku, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di podcast yang ke-5 next. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.